Welcome to our channel OBG Podcast. Only by grace. Hidup adalah anugerah dan segala sesuatunya adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Paltina Pitupulu di sore hari dalam podcast OBG Outdoor bersama dengan orang-orang yang saya kasihi di sebelah kiri dan kanan saya. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang inspirasi melewati masa-masa COVID-19, sharing pelayanan di Only by Grace Podcast. Apa kabar, bro and sis? Puji Tuhan. Luar biasa. Hari ini kita bincang-bincang di outdoor di salah satu rumah Tuhan. Mungkin saya bisa menyebutkannya. Tempat kami hari ini ada di Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Shalom Medan. Di views yang lain ya nih, ya. Di kayaknya ini Garasi. kita ada di garasi Mobil. Semua mobilnya di luar belum dimasukkan. Oh gitu ya. Mobilnya ada dua, bro. Iya. Ada dua ya, gitu. Jadi kita ada di sisi yang lain. Kalau di sekitar kita ada begitu banyak kembang, taman, luar biasa. Di belakang saya juga banyak bunga-bunga. Ini ada hasil karya salah satu hamba Tuhan. Kekasih Tuhan, hari ini kita bincang-bincang dalam kesegaran yang sangat luar biasa di outdoor ini. Yuk. Di sebelah kiri saya ada bro saya yang sangat ganteng. Bro, ayo dong. Welcome-nya, bro. Ya, saudara-saudara, kekasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk hak istimewa sore ini bisa berjumpa dalam acara yang spesial. Tentunya sangat berbahagia. Saya Pendeta Asa Pondaa. Saya melayani di Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Bukit Sion, Pematang Siantar. Hadir bersama dengan istri dan juga anak-anak. Bro, itu Pondaa. Pondaa itu dari mana ya, bro ya? Iya, Pondaa itu ya tentunya dekat dengan Danau Tondano. Danau Tondano. Yang jelas nggak dekat Danau Toba. Iya. Oh gitu ya. Dia di sana pulau juga ada sendiri. danaunya. Jadi Pondaa itu dari Minahasa, Pak Pendeta. Minahasa, Iya. luar biasa. Manado ya? Iya, Manado. Iya. Makanya face orang Manado. Iya. Ya. Biasa orang Manado itu putih, cakep, ganteng. Apalagi, bro? Ya, nggak usah dilebih-lebihkan lah Pak ya. Bro, jadi saya kan orang Manado, tapi Iya. kalau saya hitam jadi saya bukan orang Manado. Dia terlalu banyak berjemur bro. Bro, sabar bro ya. Bro jangan emosi dong. Ini ada di taman kita nih, bro. Ada di taman. Jadi hati kita, wajah kita juga harus segar gitu lah. Silakan, di sebelah juga ada seorang wanita yang sangat inspiratif. Halo, saya Pendeta Dewi, tentunya istri dari Pendeta Asa, sama saya Ibu Gembala GMI Bukit Sion. Senang dengan acara kita pada sore hari ini. Oke, asalnya dari mana, Bu? Oh, saya dari Nias, Hitam. Pak. Dari Pulau Nias. Pulau Nias ya. Jadi Nias, Manado. ini pasangan serasi Nias Manado. Manado Nias. Manado Singkatannya manis. Manis luar biasa. Saking manisnya kekasih Tuhan mereka pakai bajunya seragam iya merah. Kompak ya. Di masa pandemi katanya karena mereka ada di wilayah merah, Iya. datang ke wilayah merah Iya. dan mereka mau menunjukkan dan mau berteriak kepada semua orang, mau mengatakan, "Hoi, kami merah!" gitu. Bukan hanya Kota Medan yang merah, tapi Siantar juga. Oke, Iya. Masuk zona luar merah. biasa, mantap sekali. Di sebelah kanan saya, kayaknya kita lagi mau cerdas cermat ya. Oke, Oke, Shalom. Nama saya Pendeta Albert Tombokan. Saya melayani di GMI Shalom Medan Tundungan. Itu saja, Pak. Oke, ada juga wanita yang sangat spesial tentunya buat saya dong. Oh, iya. Oke. Pasti. Oke, silakan.
Ya, saya pendeta TNI Gebu. Saya asalnya dari Rote di NTT. Saya istri dari Bapak Pendeta Palti Napitupul. Welcome, Mam. Oke. Kekasih Tuhan, hari ini kita berkumpul di sore hari ini di outdoor ini bersama dengan para hamba-hamba Tuhan, bersama dengan para pendeta-pendeta. Luar biasa, 5 pendeta sekaligus kumpul. Dan juga dengan 4 suku. Waduh, luar biasa. Nias, Manado, NTT atau Rote, and saya sendiri dari Bataks. Batak Kekasih apa Tuhan, nih? Bataks. Luar biasa ya. Balik Kita lagi. berada di tanah Batak, Ya, tapi lebih banyak Dominan dari luar. dominan Dari dari Indonesia luar. Timur. Indonesia Timur lah. Indonesia Timur. Oh gitu ya. Saya hanya mau mengatakan kepada kekasih Tuhan, ternyata orang Indonesia Timur itu cinta Batak. Ya. Mengapa? Mungkin mereka nggak diterima di wilayah mereka sehingga mereka datang ke Batak. Enggak lah. enggak lah. Orang Batak Hati perlu mereka. orang Indonesia Iya. Timur. Orang gitu Batak ya. membutuhkan. Indonesia Timur. Orang Batak membutuhkan orang Indonesia Timur. Wah, emangnya orang Batak kurang apa? Perlu perpaduan adat itu, perpaduan kebiasaan itu sangat bagus sekali untuk suatu kebaikan. Kadangkala hal-hal tradisi di bagian Indonesia Timur itu dalam hal apa ya, tata cara, tata krama berbicara, kadang agak berbeda dengan orang Indonesia Itu ya. bagian barat seperti kita. Saling melengkapi saya lah jadi itu. pusing, ya. kayaknya lama-lama podcast ini bicara budaya deh. Kenapa kita jadi bicara budaya? Lama-lama kayaknya kita pakai baju adat nih hadir di sini. Tapi karena perkenalan karena dulu. perkenalan Iya, gitu ya. Dari situ nanti kita akan masuk ke Oke. season Saya yang mau luar dulu biasa. deh. Orang Nias kalau bilang selamat ketemu, kalau saya kan jelas Iya. Horas. Gitu. Orang Nias Ya hobu, hadiah durian. Itu ada dia. durian, Bu. Bukan durian, hadiah durian. Ya hobu itu kayak horas gitu, salam gitu ya. Oke. Hadiah durian, apa kabarmu? Oh, luar Jangan biasa. jawab durian bagus, jangan. Durian kurang ini N di kekayaan ya, belakang. ini kekayaan kita. Orang Manado nyapanya gimana nih? Lupa Bro. mereka. Ini kayaknya Manado Card semua nih. Iya. Padahal saya tahu loh bahasa mereka menyapa orang itu. Lupa Tabea. Tabea. Tabea ya. Iya. Itu Benar. bahasa daerah lah Bahasa kayak bro, daerah, Minahasa. Batak Toba itu Gitu ya. dengan seperti Kayaknya itu. ngana Pema itu lebih oke dari ngana. Iya. Ya dia spontan aja tapi ya karang-karang. Enggak ngarang-ngarang karena sempat 1 tahun di Manado. Itulah wanita. Oh, sepasatan di Iya. Manado ya. Atau ada sapaan yang lain? Horas. Dari sama Damai saja di ya. hati. Oke. Dari Kalau- Rote apa dari Rote? Soda Malole. Soda Malole itu keadaan baik, sehat-sehat. Soda Malole. Oke. Seperti itu juga sapaan semuanya pasti menyatakan apa kabar, halo, terima kasih, semuanya sehat-sehat. Itu juga yang kita inginkan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kita harapkan adalah bahwa kita selalu sehat, selalu enjoy bersama dengan Tuhan. Sering saya katakan hanya ada 2 kata, iman and imun. Kalau imannya kuat, maka imunnya akan kuat. Ini luar biasa bagi kita. Oke, mungkin kita bincang-bincang sore ini di outdoor ini, bro and sis semuanya. Gimana nih pengalaman di share pelayanan lah, pengalaman kita di masa pandemi 19 ini, di mana protokolnya sangat ketat ya. Kita mau mengikuti protokol itu secara serius gitu. Pakai masker, Jaga jauhi kerumunan, jaga jarak, atau juga Dan cuci tangan sesering mungkin, serajin mungkin, atau ujung-ujungnya juga ada orang yang pakai sarung tangan, ya, it's no problem lah, gitu ya. Dia mau bikin apa saja no problem, APD. yang penting dia merasa aman dan nyaman. Tetapi kalau kita melihat di sekitar kita, entah itu dari Pak Asa bersama dengan Ibu Dewi tadi datang dari Siantar, mereka juga mengatakan di Siantar, aduh luar biasa ya, di mana-mana orang berkumpul seakan-akan tidak pernah merasa takut, ya.
terhadap virus ini, begitu juga dengan kita yang ada di Medan ini. Begitu banyak orang yang kumpul di sana, orang kumpul di sana, di kafe kumpul, di Lampau Tua juga kumpul. Seakan-akan ada kekuatan tersendiri bagi mereka untuk tidak terpapar oleh virus ini. Oke lah, yang penting kita tetap berjalan dengan protokol yang ada. Gimana dengan teman-teman share pelayanan sepanjang masa pandemi ini? Kira-kira apa yang dialami, ya, berkat apa atau inspirasi apa yang boleh disampaikan? Karena biar bagaimanapun lockdown ini juga membuat lock mind juga ya, pikiran kita juga tertutup juga, asal jangan lock heart lah. Oke, mungkin dari Bro Asa bisa bincang-bincang kali. Ya, pengalaman saya selama masa pandemi COVID-19 ini, beberapa hari yang lalu di jemaat ada jemaat yang meninggal dan harus dimakamkan di mana? Di luar kota. Luar kota lah, di Sidikalang. Itu beban tersendiri tuh Bro. Iya, betul sekali Pak. Jadi kami harus memakai protokol kesehatan lah yang begitu ketat ya Pak ya. Jadi saya dan istri selalu saling mengingatkan di rumah jangan lupa membawa masker, bahkan hand sanitizer, dan ketika kami juga tiba di rumah duka kami harus menjaga jarak Pak. Menjaga jarak artinya ya demi keselamatan lah kita bersama. Dan ya semua oleh karena anugerah juga Pak. Karena dengan situasi suasana berduka tentunya orang begitu ramai dan juga kadang-kadang sudah tidak terkontrol orang membludak datang ke rumah duka sehingga ya tidak lagi mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Kira-kira waktu Bro datang itu kan di rumah duka itu ada jenazah. Tahu lah ya kalau orang Batak meninggal seperti apa kan. Tamunya datang dari segala penjuru gitu. Walaupun sudah dikatakan protokolnya harus ini, di rumah ini harus sekian orang, di luar harus pakai masker gitu kan. Lalu Bro datang bersama dengan para pelayan gitu ya. Ada nggak kira-kira hati yang sedikit-sedikit dagdikduk? Ini pasti di sekitar kita ini banyak OTG nih. Kira-kira ada nggak kekhawatiran? Iya, secara manusia ada Pak kekhawatiran karena melihat juga situasi di Siantar tiap hari makin bertambah pasien COVID-19. Jadi kadang-kadang ada rasa kekhawatiran, ketakutan. Cuma kembali lagi sebelum kita beraktivitas ya kita serahkanlah kepada Tuhan, berdoa. Ya artinya ya mati hidup kita tahu ya itu semua Tuhan yang mengatur. Artinya ya kita serahkanlah itu semua kepada Tuhan dan tetap Tuhan juga kasih hikmat. Tuhan kasih hikmat untuk kita menjaga kesehatan, menjaga diri supaya dijauhkan dari hal-hal yang bisa membahayakan seperti itu. Waktu itu kan Bro kayaknya tuh keluar kota ya. Iya. Saya dengar itu nginep ya. Tidak. Langsung dari PP. pagi ya. Iya, pagi, malam. Itu tempatnya cukup jauh loh. Cukup jauh. Cukup jauh ya. Sidikalang ya. Sidikalang. Jadi kalau aku kasih Tuhan pernah mendengar kopi Sidikalang, itulah daerahnya ya. Daerah cukup dingin. Sebagai istri, Ibu Pendeta Dewi, ada nggak rasa was-was nih? Duh, suamiku ini seperti apa nanti gitu ya. Ini kan karena gaungnya besar banget nih yang masalah pandemi COVID ini. Ya kalau masalah kekhawatiran pasti ada ya, apalagi kita dari awal jemaat masuk rumah sakit, kita harus kunjungi, kemudian namanya jemaat udah sakit, kadang tanpa mikir panjang, tanpa sadar kita tumpang tangan, kita pegang gitu ya. Tapi ketika sadar dalam nama Yesus ya gitu ya, kita serahkan kepada Tuhan. Dan ketika juga jemaat kita itu meninggal, otomatis harus kita yang melayani ya, otomatis kita harus yang melayani dengan kerumunan orang yang banyak. Cuma pertama-tama itu sebelum acara dimulai udah dikasih pengumuman, nanti yang masuk itu
harus 5 orang aja ya per kelompok gitu, 5 orang yang memberi Ini kasih. protokolnya ini ya, Iya. protokolnya. Nah itu kan agak menenangkan juga gitu. Tapi pas berjalannya waktu nggak seperti itu yang terjadi gitu. Cuma kadang dalam hati saya begini, memang ketika berangkat dari rumah was-was itu ada. Tapi ketika melihat orang banyak, ya melihat orang banyak dengan beraninya gitu, bahkan kadang spontan nyalam gitu ya, kita pun jadi ikut berani juga memang. Jadi ketika Pak Pendeta harus berangkat ke Sidikalang, satu saya tidak terlalu khawatir. Kenapa? Saya kenal penjagaan di kota Sidikalang itu sangat ketat. Di setiap pintu itu mereka menjaga. Ada checkpoint ya? Ya, Ada checkpoint. orang masuk itu sangat-sangat ketat. Itu pun Pak Pendeta cerita, ternyata ketika dia beritahu saya pendeta, saya menguburkan jemaat itu loh yang di ambulans depan itu, langsung mereka silakan. Kelompok yang lain tuh tertahan di belakang gitu. Jadi memang kita tidak takut memang masuk kota Sidikalang karena penjagaan tiap pintu itu sangat ketat sekali. Kita memang mempunyai suka dan duka dalam berbagai jenis pelayanan kita di masa pandemi ini ya. Ada jemaat yang harus masuk rumah sakit dan di mana pendetanya juga harus hadir di situ, visitasi, mendoakan, tidak mungkin membiarkan, menguatkan, tidak mungkin juga membiarkan jemaat-jemaat sendirian tanpa kepastian. Itulah kekuatan. Tapi kadang-kadang juga protokol di rumah sakit kan juga ketat banget itu, ya. Betul. Kita mau hadir, kayaknya kita mau hadir visitasi kunjungan ke jemaat, tetapi protokol rumah sakit begitu ketat. Kadang-kadang ada yang mengizinkan cuma 2 orang ya, nggak boleh lebih gitu. Tujuannya apa, seperti apa, pakai APD-nya, paling tidak maskernya, face shield-nya juga bisa dipakai begitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, mungkin ada pengalaman dari Pendeta Albert atau Ibu Pendeta Teni dalam masa-masa COVID-19 ini ya. Pastilah kita mempunyai pengalaman yang banyak. Ada kekhawatiran juga, ada inspirasi-inspirasi hidup yang diberikan, dan juga ada pengalaman-pengalaman, ada berkat-berkat selama COVID ini. Ya, silakan Pak, kita bisa share. Ya, kalau dari saya mungkin dalam pengalaman masa COVID ini di jemaat, ya memang puji Tuhan lah sampai hari ini memang kita belum ada lah yang seperti dari jemaat Bukit Sion ya, ada yang meninggal sehingga yang meninggal dan yang sakit masuk rumah sakit juga nggak ada ya dari Shalom. Yang sakit dari Shalom hanya kami lah. Hanya Pendetanya ya. Pendetanya yang sakit. Iya. Jadi Dan Tuhan lucunya pendetanya masuk rumah sakit. Ibu pendetanya masuk, bapak pendetanya harus jaga. Jemaatnya bingung mau jaganya, mau masuknya gimana, karena memang protokolnya agak sulit ya. Saudara tahu di rumah sakit itu memang ada juga pasien rujukan COVID juga ada di situ. Gitu loh. Bukan jemaatnya nggak mau lihat, jemaatnya rindu sekali. Dan saya dengar jemaatnya sampai menangis, sampai berdoa untuk bisa kunjungi pendetanya gitu ya. Ternyata terhalang oleh ketatnya protokol gitu. Nah, tapi kita boleh bersyukurlah bahwa akhirnya Ibu pendeta kita sembuh, Bapak pendeta boleh ini, dan juga si baby juga boleh sehat. Silakan Pak, mungkin ada pengalaman yang bisa diceritakan. Ya mungkin pengalaman kami ya bagaimana kami juga, artinya kami posisi bukan hanya sebagai hamba Tuhan ketika melihat jemaat, tapi kami juga sendiri menjadi yang mengalami langsung peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Dan memang bukan hal yang mudah juga buat kita sebenarnya ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang seperti itu. Karena pasti secara manusia kita membutuhkan orang lain dalam kondisi saat yang seperti itu. Contohnya ketika ada yang sakit, istri sakit, kita sendiri yang biasanya kalau sakit kan ada berapa orang lah yang datang yang bisa menemani, tapi ini kita sendiri, harus sendiri. Dan itu saya pikir itu pengalaman, artinya saya bisa mendapatkan pelajaran bagaimana bahwa kita memang membutuhkan orang lain di dalam kondisi situasi seperti ini, tetapi juga kita juga tidak bisa memikirkan diri kita sendiri.
bahwa kita juga harus bisa menjaga orang lain karena orang lain juga penting. Siapa tahu kita juga OTG ya. Iya, betul. Jadi kita kan Ini kan bukan sekarang- karena bukan hanya untuk kita tapi untuk orang lain ya. Iya, Untuk orang jadi lain. pengalaman-pengalaman itu kan lucu ya. Satu ketika kami pernah mau visitasi ke jemaat gitu ya, udah di kunjungan gitu. Ternyata si Oma ini mau keluar, kami bilang begini, aduh Opung di dalam saja, di dalam, kami di luar ya. Kita berdoa jarak jauh. Itu jadi aneh. Saya kira ini pengalaman yang sangat berharga. Mungkin seumur hidup kita tidak akan pernah bertemu pengalaman-pengalaman seperti ini. Oke, mungkin ada pengalaman dari ini manajer saya, Pendeta Teni, yang sangat-sangat strict ya. Jadi kalau manajer saya katakan begini, sampai di rumah gitu ya, tidak pegang apapun, cuci tangan. Sepatu tidak boleh masuk di dalam, sendal di luar, baju buka, baju nggak boleh 2 kali pakai, langsung masuk mesin cuci. Saya bilang luar biasa gitu. Tapi syukurnya kenapa? Memang manajer saya dari dulu udah terlatih seperti itu. Jadi waktu dia mengatakan seperti itu nggak secara mendadak, karena memang sudah terlatih. Mungkin ada pengalaman yang lain, Ibu Pendeta Teni? Pengalaman yang lain dalam apa namanya pelayanan lah ya, kita dalam pelayanan seperti ibadah online. Sejak awal saya percaya bahwa kita semua punya pergumulan yang sama. Ya. Dituntut dalam masa COVID harus pakai berbagai media yang tadinya kita nggak terbiasa seperti Ya. itu. Paling kita hanya akses di FB dan sebagainya. Betul, Tapi kalau bikin ibadah online, mana GMI pernah? Nggak pernah kan? Bu Pendeta, tiba-tiba kita semua jadi artis ya? Ya. Jadi Artis dadakan. ya artis dadakan. Tapi inilah cara Tuhan untuk memang terkadang kita harus kayaknya dipaksa dulu, ditekan Situasi ya, dulu. keadaan Ya, menuntut keadaan kita. menuntut kita, pada akhirnya kita bisa muncullah inspirasi-inspirasi Ide yang baru, baru. Nah, betul. bersyukur disinilah bisa saling mendukung ya, jemaat mendukung, majelis mendukung, pemuda mendukung, saling ada kerjasama antar gereja. Jadi bisa saling melengkapi. Ya, dengan hikmat, dengan pertolongan Tuhan, ibadah boleh berjalan dari minggu ke minggu. Kadang ada titik jenuh, ada Betul. rasa jenuh banget satu ketika. Kita rasakan semua itu ya? Satu ketika saya sudah hampir kayak sampai udah penuh di kepala ini. Aduh, mau diapain lagi, karena fasilitas terbatas, tenaga ahli terbatas, kita nggak punya. Jadi semuanya sistem dadakan aja. Aduh Tuhan, ini mau bagaimana? Setiap kali hasil rekaman kayaknya selalu kurang bagus. Kita pengen jemaat itu nikmati nyaman. Mereka bisa, karena ibadah online kan nggak bertatap muka. Jadi bagaimana supaya mereka bisa merasakan hadirat Tuhan, itu kan penting. Kalau sementara ibadah lalu terpotong masalah ini dan sebagainya, berarti mereka ibadah pasti terganggu, dan itu jadi beban bagi kami. Nah, khususnya saya yang langsung menangani dengan tim, Tuhan bagaimana, tapi ya Tuhan tolonglah. Pada akhirnya terima kasih juga Pak Albert, ada juga bantuan anak muda di sini yang memang kebetulan dia jurusan IT yang sekarang semakin memperlengkapi lah, bisa menolong kita itu. Oke, akhirnya tertolong ya. Iya. Ini loh, teman-teman, kan kita ini sudah memasuki 3 bulan lebih ya, memasuki bulan keempat kali ya, Iya. untuk katakanlah kita lockdown rumah gitu ya. Kita mau keluar susah, mikir gitu, nanti anak-anak seperti apa. Aktivitas kita biasa teratur gitu. Ada ibadah-ibadah kategorial, ada ibadah minggu, lalu ada kunjungannya, ada visitasi gitu ya. Lalu di mana kita datang, yang ulang tahun kita doakan, yang sakit kita datangi, kita doakan, walaupun itu di rumah sekalipun ya. Lalu ada kelompok-kelompok doa. Lalu tiba-tiba ini kita kan dihentikan semua. Lalu sepertinya hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan domba-domba ini, dengan jemaat-jemaat ini, sepertinya kan diputus gitu. Ada batin kita serasa miris gitu ya, ada sedih, mau nangis ya mau nangis, mau teriak ya mau teriak, karena biar bagaimanapun kita punya tanggung jawab moral. Ya, kita dipanggil, dipilih untuk menjalankan tugas tanggung jawab ini. Pertanggungjawaban kita tertinggi itu kan ada kepada Allah. Nah, sekarang mungkin teman-teman ada punya pengalaman apa aja sih yang dibuat di rumah? Contohnya, yang saya tahu Ibu Dewi ini kan juru masaknya luar biasa nih.
Ini apa nih istilah juru masak tuh apanya? Oke. Chef. Koki, chef gitu ya. Jangan koki Jadi dong, chef. chef ini chef dari Nias, tetapi masakannya Manado. Waduh, pokoknya kalau kita makan sentuhan tangan Ibu Dewi, habis kita semuanya. Rasa Kita, Manado. kita dari Medan kurus, pulang dari Siantar gendut semuanya. Iya, suaminya kurus, Suaminya, tukang masak gemuk. suami kurus tuh yang Tukang masak yang gemuk. Tapi luar biasa, kenapa pada waktu kita lockdown di rumah, inilah ibu yang baik ya. Dia bisa tata anak-anaknya, ya, ngatur suaminya dengan baik. Nih supaya kamu nggak lapar. Ini mau makan apa? Kasih makan apa gitu ya. Ibu Teni juga begitu. Dia bisa tata keluarganya supaya apa? Ibu Teni selalu mengatakan begini, kita harus membuat karya-karya yang apa ini? Yang mempunyai Nilai. kreativitas yang baik supaya apa? Supaya seisi rumah suami anak-anak itu nggak bosan. Nggak boring ya. Iya, nggak boring. Entahlah itu nanti lemari mulai digeser, entah itu nanti meja mulai digeser, taplak meja mulai diganti semuanya. Tapi memang kita rasakan semua itu. Silakan Ibu Dewi mungkin bisa ceritalah dikit lah, gitu Masa kan. pandemi. Supaya ada inspirasi. Ini kan kita nggak tahu nih sampai Di berapa masa lama COVID. nih. Ya. Ya bisa berbagilah apa sih yang ibu buat supaya bapaknya nggak bosan, anak-anaknya juga nggak teriak. Ya, kegiatan di rumah kalau ibu-ibu tanpa pandemik juga sebenarnya tetap sibuk sih. Kalau dia memang benar-benar menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Tanpa pun pandemik begini tetap sibuk dari Pantas. pagi sampai malam. Pantas Pekerjaan suaminya seneng ya. pekerjaan itu menumpuk senang, gitu istri ya. juga senang. Iya. Nah, yang saya rasakan paling berdampak itu ke anak-anak. Biasa kan anak-anak pergi sekolah, pulang, kadang hanya sebentar ketemu karena kami harus keluar pelayanan. Nah, saat ini waktu dengan anak-anak itu sangat-sangat banyak. Jadi puji mereka merasakan juga itu. Mentoring langsung Ya, kita mentoring langsung mereka, apalagi mereka belajar daring ya. Iya. Dari sekolah itu dikirim lewat jaringan gitu. Kita harus ngajarin mereka, kemudian kita harus temanin, mengingatkan mereka karena soal-soal atau pelajaran itu dikirim ke WA orang tua. Jadi saya harus mendampingi mereka. Jadi yang paling terasa itu memang waktu kami dengan anak-anak itu sangat-sangat banyak. Sambil kita memang dari segi makan seperti Bapak bilang tadi, kita siapkan, kita tanya mau menu apa hari ini. Biasanya kan menu mamanya aja yang diikutin. Sekarang kita harus ikutin menu mereka. Menu bapaknya nggak ada ya, Bu, ya? Ya, kalau dia pasti menu Manado. Oh, benar. Kalau boleh makanannya tiap hari itu makanan Manado semua? Manado gitu. Alamak. Kadang cuma sekarang bersyukur dia udah mulai beradaptasi dengan makanan Batak. Oh, iya. Apalagi kadang juga jemaat ngajak, ayo makan di Lapok yuk, makan tubis, makan B1 gitu ya. udah Tapi nggak mau. ikut tuak ya, Bu ya? Ya, Enggak. puji Tuhan tuaknya enggak. Nggak ikut ya. Gak minum tuak. Itu sih. Jadi meskipun banyak yang saya rasakan, saya lihat, saya baca di Facebook, ibu-ibu sudah mulai jenuh nih, bosan dengan di rumah. Kalau saya bukannya bosan, malah benar-benar menikmati dengan kegiatan yang memang numpuk. Sambil saya juga memang memikirkan pelayanannya, bagaimana seperti ibadah online ini berjalan dengan baik. Kebetulan saya yang menangani hal itu. Kemudian pekerjaan di TK juga ya, karena kita punya Kepala TK. sekolah ya, Bu ya? Ya, puji Tuhan dipercayakan jadi kepala sekolah. Kita harus memikirkan bagaimana nih mengajar anak dengan daring gitu. Ya, kita harus guru-guru itu harus bagi jadwal, bahkan saya suruh juga tidak hanya daring tapi ada istilah kami itu luring. Wow. Luring itu luar jaringan. Daring kan dalam jaringan, luring luar jaringan, dengan cara guru harus mengunjungi anak di rumah masing-masing dengan mematuhi protokol kesehatan. Luar biasa ya. Selalu ada inspirasi baru dari para ibu-ibu, walaupun mereka bekerja dan juga mereka ibu rumah tangga, mereka tidak pernah melupakan hakikat mereka Ya, sebagai sebagai istri, sebagai mama dari anak-anak. Mungkin ada share juga yang lain dari Ibu Teni
ya dalam masa-masa COVID ini, apa yang bisa dibagikan ke kekasih Tuhan? Menyangkut keluarga. Mm-mm. Iya, jadi memang dalam masa COVID ini masa yang paling indah di mana kita lebih banyak waktu dengan keluarga inti ya, suami, istri dan anak. Itu penting sekali karena selama ini kan kita begitu sibuk, apalagi sebagai hamba Tuhan. Kami kan, anak kami Karissa, dia selalu kami tinggalkan di rumah. Itu sendiri. Tapi dalam masa COVID ini pun terkadang dia sendiri, walaupun dia terkadang sendiri. Pernah kami kunjungan masa COVID ini, kami kunjungan, terus pulang, itu hujan deras, lampu mati, iya kan? Lampu Itu mati. angin kencang banget. Gereja sebesar itu nggak ada siapa-siapapun. Bang Beni lagi di luar, Bang Ali nggak ada. Bang Ali ada tapi di kamar ya. Terus Karissa sendiri. Dia bingung, dia telepon kami tapi kami nggak perhatikan HP, nggak ngangkat. Lampu mati, dia bingung. Dia cari apa, dan hujan kencang. Lalu dia cari lilin nggak dapat. Dia malam itu dia takut. Biasa dia nggak takut, tapi malam itu dia takut sekali. Nah, akhirnya karena kami lihat hujan, baru ketahuan Karissa ada telepon banyak. Akhirnya kami nggak lanjut kunjungan, kami harus pulang. Kayaknya Tuhan gerakan hati untuk pulang. Dan pada waktu pulang kami belum nyampe, kan di lantai 2 pastori. Masih di bawah, mobil baru masuk ke garasi, langsung dia teriak, "Ma, wih, anakku." Disitulah, "Kenapa nak, kamu di luar? Lampu mati." Jadi inilah pengalaman dalam pelayanan ya. Terkadang anak seringkali memang dalam pelayanan hamba Tuhan, anak seringkali jadi korban ya. Karena kita terlalu begitu fokus ya dengan di luar, pada akhirnya anak seringkali jadi Betul. Korban, Bagi ya. ibu-ibu mungkin ya, bro, mungkin bagi ibu-ibu gampang ya mencari inspirasi-inspirasi baru gitu ya. Kegiatan Karena, iya, karena wanita itu sebenarnya lebih hidup gitu loh. Membuat apa saja, yang suka taman ya taman, yang suka masak ya masak gitu ya. Kadang rumah udah bersih pun dibersihin lagi gitu ya. Yang takutnya semennya jadi licin gitu, jadi tipis gitu. Nah, ini kita ini laki-laki ini bikin apa? Iya. Hah? Kira-kira kita ini bikin apa nih? Masa-masa lockdown ini kita laki-laki nih bikin apa nih? Kira-kira bisa dibagikan nggak nih? Inspirasinya bisa dibagikan nggak? Iya, kalau dari saya, kalau di rumah ya sudah sebenarnya sebelum pun masa pandemi ini ya saya sudah terbiasa lah dengan istri kami kerjasama lah. Kadang saya juga membantu istri mencuci piring, Papi yang memasak. Ya kalau istri lagi tugas kerja, misalnya mengajar di TK, saya artinya ada waktu saya bantu masak Pak. Kemudian Jadi, bisa itu istilahnya istri bilang ini, my Superman. Aduh, luar kadang biasa. ya di rumah harus menyapu, mengepel, main sama anak. iya bermain sama anak-anak. Ya untuk kebersihan lah di rumah, ya membersihkanlah kamar mandi. Dan Kerjaan rutin. iya, istri pun ketika melihat itu senang sekali dia Pak. Seneng ya. Kerja sama ya. Jangan istri bilang begini, mudah-mudahan COVID ini lama. Tapi sebelum COVID pun sudah Sudah jalan ya. seperti itu. Sudah rajin ya bro ya. Kadang menyetrika. Sebenarnya kita bersyukur punya pasangan kita, khususnya latar belakang ya sekolah teologi ya. Ini kan lulusan Iya. asrama. Lulusan asrama. Iya, betul. Jadi nggak merasa sebagai laki-laki nggak rasa sungkan lagi kalau masuk ke dapur atau bantu sebagian pekerjaan dalam Iya. rumah. Karena di tempat lain banyak bapak-bapak yang bilang itu bukan kerjaan saya. Iya. Itu tugas ibu rumah tangga. Iya, Semua iya. bebankan kepada ibu Tapi rumah tangga. saya harus katakan hari gini gitu loh. Hari gini katanya. Kalau para suami masih bisa memberikan statement-statement kayak begitu, aduh sangat luar biasa. Disayangkan gitu ya. Nah, saya selalu katakan begini loh. Memang kita harus memaksimalkan kumpul-kumpul keluarga inti di masa COVID ini. Ada mentor yang langsung kepada anak-anak ya. Yang tadinya papi mami kerja langsung melihat anak-anak di rumah. Oh gini toh anak gua, oh gini toh
oh belajarnya begini toh, oh makanya begini toh. Kita langsung lihat gitu loh. Walaupun tanpa disadari terjadilah pertengkaran kecil-kecilan antara papi, mami, dan juga anak. antara anak dan papi, anak dan mami. Dan ada satu cerita yang katakan begini, orang tua bilang begini, tahu nggak Pak Pendeta, anakku tuh ngomong kayak begini, Mi, mudah-mudahan COVID ini nggak lama. Terus loh, maminya bilang, kenapa? Ya, mami masuk kantor aja deh, kayaknya mami ribet deh. Mami ribet. Gimana bro? Ya. Pengalamannya gimana bro? Kalau saya, masa COVID ini sebenarnya kalau kaya bro, saya menikmati pengalaman yang sangat luar biasa Iya, lah ya. iya, iya. Karena biasanya kita kan tadi seperti bro bilang, kita hamba Tuhan ini kesibukan di luar pelayanan begitu banyak sehingga terkadang kita keluarga kita Jadi, telantarkan, dan masa COVID ini justru masa di mana kami menikmati bagaimana kami harus bersama-sama merawat, menjaga anak yang Tuhan berikan. Dan juga satu hal yang saya lihat dalam masa COVID ini yang sangat yang luar biasa adalah secara emosi kita itu terjaga. Ketika kita dengan kesibukan yang ada kan terkadang membuat kita kelelahan, sehingga itu bisa mempengaruhi emosi kita tidak terkontrol. Di masa COVID ini kita kayaknya hampir tidak pernah begitu untuk ada tensinya naik begitu ya. Tensi up down ya, up down. Kalau Jadi, saya, jadi ini pengalaman-pengalaman sangat berharga. Saya secara pribadi berpikir gini, apa yang harus saya buat ya Tuhan ya? Nah, mulai saya berpikir gini. Saya katakan kepada kepada teman-teman di rumah gitu ya, kepada Ali gitu. Dia bilang, Li, gimana caranya nih? Nah, otakku bermain. Saya ikut beberapa kali seminar. Katanya pendeta-pendeta kayaknya di masa COVID ini nanti ke depannya harus banting setir ini. Banting setirnya apa? Dari mimbar turun ke bawah gitu. Dari penabur firman Tuhan sekarang penabur benih bener. Benih apa? Benih sayur, benih apa? Jadi di rumah saya itu kan di pastori kita itu ada rooftop gitu. Caranya gimana nih? Mulailah saya jadi petani ya, sing-singkan lengan baju, mulai pakai polybag, tanam apa saja, tanam sawo, tanam sankis, tanam ini, tanam itu, tanam ini. Wah, luar biasa. Walaupun udah berbuah, tiba-tiba gugur semuanya. Puji Tuhan. Tinggal tetap aja. Namanya juga latar belakangnya bukan petani, tetapi kita boleh bersyukur. Dan di bincang-bincang sore ini memang banyak sekali yang kita nikmati, kita rasakan dalam masa pandemi ini ya. Memang doa dan harapan kita cuma satu, supaya kita tetap sehat, kita kuat, tidak terpapar oleh virus ini ya. Amen. Kita berharap bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kita berharap bahwa hubungan kita dengan istri, dengan anak-anak semakin lebih melekat ya. Walaupun secara fisik kita dengan jemaat jauh, tetapi secara batin saya percaya kita semuanya dekat. Ya kan? Amen. Kita semuanya dekat ya. Ibu Dewi yang harus ngurus suami, anak-anak, Pak Asa juga dari rumah harus kerja, memperhatikan semua jemaat gitu ya. Pak Albert juga ada baby yang luar biasa, ada istri, harus merawat istri sementara waktu. Dan kalau saudara melihat taman yang ada di sekitar kami ini buah karyanya Pak Pendeta Albert yang sangat luar biasa. Bunga-bunga yang bagus-bagus kadang-kadang kami rampok, kami rampok bawa ke rumah. Ya, lalu Pak Albert juga harus memperhatikan domba-domba, begitu juga dengan Ibu Teni dengan karyanya. Saya salut dengan manajer saya karena apa? Sepanjang COVID ini dia lebih jago loh dari saya dengan IT. Ya, jadi dia itu ngajarin saya, Pak harus begini, Pak harus begini apa? Saya pikir gini, wow luar biasa. Ternyata inspirasi hidup hari ini mau mengatakan kepada kita ya, untuk berhasil ya, untuk sukses ya, tidak harus menunggu, tetapi untuk sukses itu ternyata kita harus berada dalam tekanan ya. Belajar itu tidak harus masa muda, tetapi sudah tua pun memang kita harus belajar. Dan akhirnya kita semua jadi pintar. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan
Mungkin kita bisa berterima kasih kepada Tuhan yang mengizinkan COVID ini ada di antara kita, dan pada akhirnya melalui COVID ini kita menjadi orang-orang yang bijak, ya, menjadi orang-orang yang sedikit lebih sabar, ya, Hebat. sedikit lebih telatennya, bro, ya, Iya. Ibu Dewi, Ibu Teni, dan Pendeta Albert. Saya yakin dan percaya itu. Saya yakin bahwa di masa pandemi COVID ini, ya, kita tidak akan pernah terkalahkan oleh situasi dan kondisi yang ada, tapi hati kita tetap bersukacita dan bersyukur. Kekasih Tuhan, hari ini kita melihat bagaimana anugerah Tuhan itu ada bersama dengan kita dari mulai kita bangun sampai bangun kemudian. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita miliki, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Pak Asa ada di sini, Ibu Dewi ada di sini, Pak Albert ada di sini bersama dengan Ibu Teni, kami bincang-bincang, kami pun tahu itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Pak Asa dari Siantar datang ke Medan, itu pun anugerah Tuhan yang luar biasa. Pak Albert istri sudah sembuh dari rumah sakit, adalah anugerah yang luar biasa. Saya bersama dengan Pendeta Teni dalam masih dalam pelayanan, itu pun anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, pada akhirnya kita harus mengatakan hidup ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kiranya masa pandemik COVID-19 ini membuat kita semakin bijak, semakin lebih dekat kepada Tuhan, dan menikmati setiap anugerah Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur anugerah-Mu cukup bagi kami. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu sempurna atas kami, bahkan di masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan untuk bincang-bincang sore di outdoor ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bincang-bincang kami akan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang yang menonton podcast ini. Kami rindu masa pandemik ini pun mereka menjadi keluarga-keluarga, menjadi pribadi-pribadi yang inspiratif Tuhan. Dan mereka boleh memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.